Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke bro, di video kali ini aku ingin meneruskan sesuai janjiku kemarin tentang segmen baru, yaitu adalah tentang pembahasan music production. Nah, di video kali ini aku akan membahas lebih dalam teman-teman tentang drum programming. Kalau kemarin kan aku memberikan contoh bagaimana sih aku membuat sebuah music di dalam DAW atau Digital Audio Workstation gitu, mulai dari drum, bass, piano, gitar, dan macam-macam gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku akan membedah satu persatu secara lebih rinci, lebih mendalam, dan semoga bisa membantu teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru belajar, teman-teman buat yang baru mau memulai gitu. Jadi untuk pro player skip dulu aja, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah, kita akan praktekkan bagaimana sih cara membuat pattern drum di dalam sebuah DAW. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Oke. Nah, di sini aku akan menggunakan MIDI controller ya teman-teman. Kemarin sudah aku praktekkan apakah harus punya MIDI controller mas? Apakah harus pakai MIDI controller? Apakah nggak bisa kalau misalkan kita ngebatik atau pakai apapun itu selain MIDI controller, bisa nggak bisa teman-teman ya. Jadi ini hanyalah salah satu alternatif saja. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa main piano, buat teman-teman yang memang tidak bisa main musik, itu tetap bisa membuat musik. Kemarin di video yang sebelumnya sudah aku jelaskan. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu ke sana teman-teman, gitu ya, biar tahu. Jadi di sini terkhusus aku hanya ingin membahas tentang drum programming ini teman-teman, dimana kita akan membuat sebuah pattern drum sederhana dulu. Sekali lagi ini buat pemula, buat teman-teman yang baru mau belajar silahkan. Yang sudah pro skip aja, mas itu patternnya terlalu mudah, mas itu patternnya terlalu sederhana, terlalu gampang, ya skip dulu. Ini buat teman-teman yang memang benar-benar belum bisa atau bahkan masih buta dalam membuat musik itu bagaimana sih gitu teman-teman ya. Di sini aku sudah set tempo 120 teman-teman ya. Kalian lihat di bawah sini. Nah, ini temponya 120 teman-teman ya, di bawah sini. Preset lah, ini standarnya tempo buka DAW itu biasanya ada di angka itu teman-teman ya. Nah, temponya seperti ini. Waga patu, waga patu, waga patu. Oke, seperti itu. Nah, cara membuat pattern drum yang paling sederhana adalah buatlah dari hi-hatnya dulu teman-teman. Ini step awal teman-teman. Step pertama, kalau teman-teman belum bisa bermain, misalkan belum bisa main langsung gini. Nah, kalau teman-teman tidak bisa bermain bareng langsung seperti itu, langsung seperti main drum beneran, nah itu caranya satu-satu. Samalah kayak kalian menggambar ngebatik satu-satu begini, nggak apa-apa teman-teman. Misalkan kalian gambar dulu hayatnya dan seterusnya. Nah itu, jadi mainkan satu persatu kitnya di drum tersebut. Nah biasanya yang paling mudah adalah kalian pegang temponya dulu dengan menggunakan hi-hat. Yaitu kalau tadi temponya tu waga patu, waga patu, waga patu. Ini misalkan kita mau bikin pattern pop ballad ya, yang sederhana, lagu-lagu pop ballad sederhana lah gitu ya. Kita praktekkan, kita rekam tu waga patu, waga patu, waga patu, waga patu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi. Waga patu, waga patu, waga patu, waga. Nah, katakanlah nanti kita akan copy paste aja di bagian situ gitu ya, supaya menjadi sebuah pattern. Nah, setelah hi-hatnya jadi, setelah hi-hatnya kepegang, baru kalian mainkan snare sama kicknya.
Ini pattern yang sederhana tuh biasanya kayak gitu. Dek tak, dek tak, dik dik tak. Biasanya kayak gitu untuk lagu-lagu pop kayak gitulah normalnya, biasanya begitu pop ballad gitu ya. Nah, kalau kita langsung rekam gitu. Ini sekali lagi patternnya gini, cuman sederhana aja, satu tangan aja. Dek tak, dek tap. Atau kalian kalau masih bingung ya dua tangan nggak apa-apa. Tap, dep, dep, gak apa-apa teman-teman. Pokoknya senyaman mungkin, yang penting patternnya seperti itu gitu. Bebas aja teman-teman ya, kita rekam. Tuh, wah, nah, ini sudah jadi. Jadi teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi satu pattern yang utuh, katakanlah begitu ya. Nah, ini. Nah, tinggal kalian duplikat saja. Saat kalian duplikat. Nah, ini sudah menjadi 8 birama yang utuh. Ya kan? Nah, terus kalian bisa variasikan teman-teman. Biasanya ini kalian bisa edit lagi. Biasanya ketukan pertama itu akan dipukul oleh crash simbal. Nah, kalian tinggal ganti aja. Nah, jadi yes. Yang ini juga. Yang ini berarti jadi simbal, jadi crash. Nah, sekarang setiap ketukan pertamanya setelah 4 bar dia akan dipukul crashnya. Udah jadi teman-teman. Ya kan? Ini sudah menjadi sebuah pattern drum yang bisa dipakai teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi, hanya sederhana kalian ngikutin tempo hi-hatnya dulu. Yang pertama tu waga patu waga patu. Nah, kemudian snare kicknya tu waga patu waga patu waga patu waga patu. Baru kita edit-edit tadi di bagian crashnya. Ini sudah bisa kalau ada lagunya, misalkan na 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 na, sambung lagi, copy paste lagi. Da 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 da. Jadi teman-teman, jadi sangat mudah diawali dengan pattern yang sederhana. Nah, baru misalkan teman-teman mau variasikan lagi hi-hatnya. Ini kan tadi hi-hatnya cuma satu-satu. Tu waga patu waga patu. Itu kan. Nah, teman-teman bisa variasikan lagi hi-hatnya, misalkan mau di double misalkan. Nah, misalkan di sini ada gini. Nah, kalian dengarkan nih. Nah, ini tambah lagi. Terus ini jadi open. Nah kan? Ini misalkan di sini kasih lagi. Bisa teman-teman ya. Atau kicknya, misalkan ini kan pattern kicknya dari yang dik cak dik cak dik dik. Nah, kita bisa variasikan lagi, misalkan jadi begini. Kita coba-coba aja. Ya toh? Dik
dek. Jadi kicknya jadi double. Nah, atau kita tambahin syncop kick di sini. Jadi begini. Nah, sudah bervariasi dari pattern yang tadi sederhana, sekarang sudah lebih bervariasi teman-teman. Nah, sekarang misalkan snare-nya mau kita variasikan juga. Nah, ini jadi begini. Snare-nya pun juga lebih bervariasi. Tinggal kita mainin velocity-nya. Ini sudah jadi pattern yang asik nih teman-teman. Enak kan? Nah, sini kasih snare syncop lagi misalkan. Nah, snare-nya tambahin lagi. Sudah semakin rame lagi. Itu ya teman-teman. Nah, ini hanya berawal dari pattern yang tadinya cuman begini. Nah, sekarang dia menjadi pattern yang seperti ini. Nah, jadi misalkan kalian mau kombinasikan, yang pertama kalian bermain dua variasi seperti ini. Nah, nanti masuk ke ref misalkan ya, itu variasinya berubah jadi yang lebih rame tadi. Nah, ini biasa dulu. Nah, katakanlah ini bait ya, verse 1, verse 2. Masuk ke ref. Snare dan kicknya jadi lebih rame. Nah, ini belum lagi kalian bisa rubah hi-hatnya menjadi ride teman-teman. Misalkan, nah kalian bikin ride. Nah, yang open tadi jadi bell ride-nya. Nah, ini jadi suaranya begini nih. Ini lebih asik lagi nih. Jadi kan dari hanya pattern yang sederhana saja begini tadi, kita bisa variasikan macam-macam sesuai dengan kebutuhan musiknya bagaimana. Belum lagi nanti kita tambahin fill in. Nah, bisa, kita nanti akan bahas itu di next video ya teman-teman, biar gak kepanjangan. Jadi bagaimana caranya membuat fill in, bagaimana caranya mainin tom-tomnya, atau nanti ada bagaimana caranya menentukan harga nadanya. Kalau tadi kan ini 4/4 dengan harga nada seperempatnya teman-teman. Jadi tu wa ga pa tu wa ga pa tu. Kita bicara di situ, belum lagi ada 1/8. Nah, kita belum bicara tentang 1/16. Nah, dan seterusnya ada triplet dan masih banyak lagi macam-macam harga nada kuantes di sini. Nah, di kuantes ini kan macam-macam nih teman-teman harga nadanya. Nah, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang music production ini. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar, kita diskusi-diskusi santai teman-teman untuk materi kali ini ya, tentang programming drum atau tentang membuat pattern drum yang sederhana seperti apa dan pengembangannya bagaimana. Itu tadi tinggal main tempo, teman-teman tinggal main tempo mau seberapa cepat, seberapa lambat gitu kan, variasinya mau seberapa padat, mau seberapa sederhana. Itu tadi kalau dicepetin, temponya dicepetin, kemudian patternnya dipadatin lagi, itu bisa jadi rubah genre teman-teman. Yang tadinya cuman tuh wa ga pat
Tuh, kalau dicepetin dia bisa jadi lagu yang lebih ngebeat. Bisa lagu yang untuk lagu-lagu yang cepat. Kalau dicepetin lagi bisa menjadi pop rock misalkan atau hard rock. Jadi bisa dikembangkan dari pattern yang hanya sederhana tadi, teman-teman. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa membantu sedikit buat teman-teman yang baru mau belajar, yang baru memulai tentang bagaimana membuat musik. Nanti aku akan membuat video seperti ini lebih banyak lagi tentang music production. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan di share supaya bisa lebih berkembang lagi channel ini. Tidak hanya tentang audio, mixing, mastering, tetapi biar sesuai dengan lini atau needs dari channel ini, yaitu adalah audio dan music production gitu ya teman-teman. Jadi kita aja, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, atau kalian mau request konten apa lagi yang dibahas tentang music production ini, boleh silakan. Nanti aku akan buatkan videonya buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.